komputer, boleh laptop, boleh HP kita. Yang mana nanti menampilkan sekitar 70% dari badan kita. Berikut contoh, ini diri saya waktu simulasi. Di depan saya ini ada komputer yang menghadapkan ke diri saya sendiri. Kemudian ini ibu ya lainnya, yang intinya badan kita harus terlihat sepenuhnya, sebagian dari badan kita harus terlihat, dan juga menggunakan media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam penyajian tersebut. Selanjutnya, pada penilaian pada simulasi mengajar, ya. Yang pertama itu yang dinilai adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid atau peserta belajar secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri. Kemudian yang keempat, mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Bapak Ibu sekalian, memang pada saat simulasi kita tidak berhadapan langsung sama siswa, Bapak Ibu. Kita diberi waktu 10 menit, jadi seolah-olah di hadapan kita itu ada siswa. Jadi buatlah bagaimana kita bisa berinteraksi secara aktif, membuat percakapan yang reflektif pada siswa. Jadi seolah-olah benar-benar ada siswa di hadapan kita saat mengajar tersebut. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid, yaitu yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus menyampaikan, menjelaskan tujuan pembelajaran. Itu yang paling utama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengaitkan materi yang sudah didapat di pelajaran secara kontekstual. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan semantik pada peserta didik, yang mana nanti akan terjadi interaksi dua arah, seperti menyapa anak-anak ibu, anak bapak sehat semua, alhamdulillah kalau sehat, itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian memberi apresiasi positif, bagus gitu, dari apresiasi positif. Kemudian melibatkan anak dalam berdiskusi. Jadi dalam proses belajar nanti itu simulasinya usahakan bagaimana siswa itu dapat terlibat dalam berdiskusi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilibatkan kepada siswa. Kemudian kompetensi kedua yang dinilai yaitu memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar secara efektif, yaitu menunjukkan seluruh bahasa tubuh yang positif, senyuman, anggukan, menggunakan gerakan tangan, bersemangat dalam penyampaian, kontak visual yang baik, dan badan yang condong kepada murid. Kemudian menggunakan alat peraga. Ini merupakan salah satu penilaian yang efektif, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan murid memimpin proses berdiskusi secara berpasangan ataupun dalam kelompok. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga yaitu mendesain proses belajar mengajar yang efektif pada peserta, dapat merancang strategi penilaian yang baik. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, merefleksikan hasil simulasi mengajar. Kemudian, menyampaikan kelemahan dan kelebihan pada simulasi mengajar. Yang ketiga, menyampaikan ide pengembangan praktik di pembelajaran berikutnya yang berdampak pada murid. Kemudian yang keempat, menyampaikan rencana konkret pengembangan diri. Jadi di sini nanti Bapak Ibu untuk tim penilai akan menanyakan ini Bapak Ibu, bertanya kepada kita tentang hal ini. Bagaimana kita merefleksikan simulasi mengajar kita pada hari itu. Kemudian kita menyampaikan apa kelemahan dan kelebihan pada saat kita simulasi mengajar pada saat itu. Kita mempersiapkan jawabannya nanti. Kemudian apa ide pengembangan praktik pembelajaran yang nanti kita akan terapkan di dalam kelas kita. Selanjutnya menyampaikan rencana konkret pengembangan diri. Kemudian yang keempat, penilaiannya adalah dapat mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian dapat merancang strategi penilaian yang baik. Di sini yang pertama menjelaskan jenis penilaian yang digunakan pada saat simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu, di RPT kita itu minimal sudah ada penilaian yang kita gunakan, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Kemudian yang kedua, tindak lanjut penilaian untuk meningkatkan kualitas belajar selanjutnya. Minimal itu ada tugas tambahan kepada siswa, ada PR, atau ada tugas-tugas yang diberikan
untuk mereka melanjutkan pembelajarannya di rumah. Inilah 4 penilaian yang akan disajikan dalam pemaparan FPP waktu mengajar. Mungkin hanya itu berbagi dari saya, dari CGP angkatan kelima yang saat ini sedang berproses. Nanti jika ada pertanyaan boleh disampaikan pada saat sesi tanya jawab pada sesi berikutnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhadi atas pemaparan materinya. Semoga berjalan lancar Bapak sampai akhir. Dan C-nya bisa hilang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita masuk di yang ketiga, narsum kita yang ketiga, yaitu tentang teknis wawancara dalam guru penggerak ini yang akan disampaikan oleh Bapak Sangaji B. Nugroho STP MPDGR. Beliau adalah guru ilmu dan teknologi pangan dari SMK Negeri 4 Dumai. Beliau juga merupakan CGP Angkatan 5 Kota Dumai. Kepada Pak Sangaji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 8, 9, dan 10. Suaranya pelan, Pak. Bapak Ibu mohon yang di-unmute dulu beberapa orang ini. Oke. Cek, apakah sudah lebih jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Pak, sekarang. Sudah, Pak. Bu Melda atau Jelas, Bapak Pak. Sudah Bapak. Silakan Pak Sangaji. Ya, sharing slide-nya untuk bisa di-share di Bapak Ibu setelah timnya menyelesaikan pelaksanaan seluruh tagihan-tagihan yang ada di LMS, insya Allah akan sampai pada tahap wawancara, pada seleksi pendidikan guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10 ini. Baik, next. Lalu yang secara cepat kita akan sampaikan Bapak dan Ibu. Itu di kepala kita masing-masing adalah bagaimana wawancara dilakukan. Satu hal bahwa gambaran pertanyaan-pertanyaan yang pastikan semua kita telah menyimpannya dalam file kita sendiri. Boleh nantinya dibuat catatan kecil sebagai pengingat. Poin yang harus ingin kami sampaikan bahwa adalah kuasai esai yang telah kita tulis. Dosen menguji kita itu dia berpandukan kepada tulisan kita. Oleh karena itu, kalau memang masih belum di finish, belum disubmit secara tuntas, yakinkan bahwa apa yang kita tuliskan itu senyatanya adalah begitu adanya. Jadi tidak dikarang-karang, tidak dikarang-karang. Begitu Bapak dan Ibu, pastikan itu memang begitulah adanya kita. Sehingga kalau saatnya nanti dipanggil ulang, kita secara lancar akan mudah untuk menyampaikan apa yang telah kita isi. Next. Berbahagia, mudah-mudahan masih bisa dibaca Bapak Ibu teksnya, slide-nya. Yang pertama, siapkan diri, mental, bismillah pasti bisa. Bahwa kemudian saya, Pak Adi, tadi sebelumnya pemateri pertama itu hanya kebetulan kami duluan giliran. Dan insya Allah semua yang hadir pada hari ini ada berapa? 80, 70, semuanya akan mengikuti langkah-langkah yang telah kita mulai. Karena itu Bapak Ibu yakinkan diri, siapkan yang terbaik, mental, bismillah pasti bisa. Lalu yang kedua, pastikan
device yang kita gunakan itu kameranya bagus, mikrofonnya bagus, periksa sebelumnya. Yang belum terbiasa melakukan wawancara dengan daring, Google Meet, Zoom, biasakan agar saatnya nanti tiba wawancara kita sudah terbiasa dengan perangkat-perangkat tersebut. Yang selanjutnya pastikan pula handphone kita, laptop kita, casnya telah tersedia, kuotanya ready, tidak ada paket yang kekurangan, suasana ruangan kita pilih yang baik, yang kondusif, boleh di sekolah, di ruangan yang kita pilih, boleh di rumah, yang mana yang kita nyaman. Kalau memang ada gangguan kita menghindar, menjauh dari gangguan-gangguan suara karena bagaimanapun itu akan mempengaruhi ya. Misalkan ada anak kita yang lalu lalang, ada bagian dari anggota keluarga kita yang mondar-mandir, itu sedikit banyak akan mengganggu saat kita berhadapan dengan dua orang pewawancara. Listrik stabil, kalau memang perlu genset siapkan genset gitu. Jangan lupa jadwal Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini pastikan jadwalnya, jangan sampai terburu-buru. Hadir lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Kalau memang jadwalnya pukul 14, kita hadir pastikan pukul 30 menit sebelumnya. Kalau kita kadang ada yang sampai maghrib itu atau setelah maghrib, atur jadwal, nanti akan ada jalur komunikasi dengan panitia untuk kemudian dia juga Bapak dan Ibu. Cahaya tambahan, tambahkan cahaya tambahan seperti pada saat ini saya harus perlu lampu agar wajah terlihat dengan jelas, mimik muka terlihat dengan jelas. Kemudian selain akun belajar ID, kadang ada gangguan, kita siapkan juga akun Gmail pribadi kita, akun Google pribadi kita, agar kita bisa tetap masuk ketika ada satu akun terganggu, kita akan masuk dengan akun yang lain. Seingat kami menggunakan akun Google Bapak dan Ibu. Jadi menggunakan Gmeet, tidak menggunakan Zoom ataupun yang lainnya. Ini beberapa tips yang coba kami bisa share kepada Bapak dan Ibu untuk bisa tenang dan yakin dalam menghadapi wawancara. Poinnya adalah pasti yang ditanyakan tidak jauh dari esai apa yang sudah kita kirimkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, next. Jadi kami sampaikan, jangan ngarang, jujur saja, tenang, jawab apa adanya, apa yang terjadi, apa yang telah dilakukan, itulah yang kita laksanakan. Terakhir, lanjut lagi Bapak dan Ibu. Kemudian, ini contoh-contoh pertanyaan. Sederhana sekali ditanya, Bapak tujuan hidupnya apa? Kemudian ada lagi contoh pertanyaan, Ibu kan jadi teladan di sekolah, apa yang sudah Ibu teladankan? Lalu ada lagi pertanyaan, Bapak dan Ibu pasti pernah mendapat penolakan, bagaimana Ibu menyikapinya? Atau kami juga ditanyakan, andai kata lolos, faktor apa kira-kira yang mendukung Ibu untuk melanjutkan kegiatan ini? Atau faktor apa yang kira-kira menghambat Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini? Ini adalah beberapa contoh-contoh pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara saat kita menghadapi sesi wawancara yang waktunya bisa fleksibel juga Bapak Ibu, ditentukan sekian menit, kadang-kadang bisa lebih cepat, kadang-kadang kalau dia tertarik dengan apa yang kita sampaikan bisa juga lebih lama. Selanjutnya next. Nah, itulah beberapa poin yang perlu kami sharing berbagi kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan lancar dalam melaksanakan finishing. Bagi yang belum, masih ada beberapa, dan mudah-mudahan ada tambahan waktu ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan ada tambahan waktu dari Dumai ke Pekanbaru, CGP Riau, semoga sehat dan sukses selalu. Sungguh enak buah selasi, mohon maaf dan terima kasih. Lancar semuanya untuk mengikuti di angkatan 8 dan seterusnya. Kepada moderator, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sangaji atas pemaparan materinya dan juga doa-doanya kepada kita semua ya, Bapak Guru hebat CGP Angkatan 8, 9, dan 10. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya undur diri dulu. Saya akan serahkan kepada moderator yang kedua, kepada Ibu Epi Rahmi. Saya persilakan. Oh iya, Bapak Ibu, silakan nanti diisi pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan bahas di sesi yang ketiga tanya jawab. Mungkin sudah banyak pertanyaan dari benak Bapak Ibu ini. Bisa disampaikan di kolom chat.
Bu Epi Rahmi. Kak. Dengar tapi agak Oke. jaringan ya. Oke, kita ini nanti kalau Oke. terputus dilanjutkan ya Bu Tina. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi Bapak Ibu, walaupun bukan selamat siang, semangat pagi untuk rekan-rekan baik yang sudah GP, CGP maupun yang bakal mengikuti seleksi CGP ini. Oke, pada sesi kedua ini mungkin nanti kalau seandainya inilah kalau kendala. Sorry, Bu. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Tadi sepertinya ada gangguan. Nanti Bu Tina kalau seandainya terputus lanjut ya Bu Tina. Oke, siap Bu Epi. Siap. Bapak Ibu guru-guru hebat nih, rekan-rekan sesama pejuang pendidikan, kita masuki sesi kedua. Saya ditugaskan sebagai moderator oleh tim untuk memberikan mungkin perkenalan dulu lah ya. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmi, saya bertugas di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Saya adalah guru penggerak angkatan 1 dari